Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nurhayati, salah satu peserta Latsar CPNS Pusratbang KDOD Angkatan 12 di tahun 2020. Di sini saya akan mereview tentang anti korupsi, di mana materi ini saya dapatkan di saat Latsar CPNS. Dan ini adalah video saya yang ke-7. Di sini saya akan membahas tentang nilai dasar anti korupsi, tujuan dari pembelajaran anti korupsi, sasaran dari materi yang didapatkan dari pembelajaran anti korupsi ini, dan sifat korupsi, 3 tingkatan korupsi, sistem integritas, serta upaya pencegahan korupsi. Berikut, yang pertama adalah tentang nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa saja nilai-nilai dasar anti korupsi itu? Yaitu yang pertama, jujur, kedua peduli, yang ketiga adalah mandiri, 4 disiplin, 5 adalah adil. Dan selanjutnya adalah tentang tanggung jawab dan kerja keras, sederhana, serta berani. Dan selanjutnya adalah tentang tujuan dari pembelajaran ini. Mengapa dalam pelatihan dasar CPNS ini kita perlu belajar tentang anti korupsi? Yaitu tujuannya adalah mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur. Jadi diharapkan ASN dapat membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya. Selanjutnya adalah sasaran pembelajaran. Apa saja sasaran pembelajaran itu? Yaitu yang saya dapatkan adalah pertama, menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu dapat menghindari perilaku korupsi sehingga kita mengetahui bahaya-bahaya dan dampak apabila kita korupsi. Dan yang terakhir adalah internalisasi dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Berikut adalah gambaran dari kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk pembangunan infrastrukturnya yang semakin maju dan berkembang dengan pesat. Tetapi ini sangat berkebalikan dengan potret kehidupan di beberapa tempat di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat dari foto yang saya tampilkan. Ini sangat berkebalikan sekali dengan kekayaan infrastruktur yang telah selama ini kita dapatkan dari pemerintah. Dan mengapa demikian? Karena ada sifat-sifat korupsi. Hal itu yaitu yang pertama, bermotif terselubung. Apa itu sifat korupsi yang bermotif terselubung? Yaitu korupsi secara sepintas, tidak bermotif politik, tapi secara tersembunyi bermotif hanya untuk uang saja. Yang selanjutnya adalah bermotif ganda. Apa itu sifat korupsi bermotif ganda? Yaitu korupsi yang terlihat hanya untuk uang, tetapi sebenarnya ada motif lain, seperti contohnya ya untuk kepentingan politik. Selanjutnya adalah tentang 3 tingkatan korupsi. Apa saja 3 tingkatan korupsi itu? Yaitu yang pertama, material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan yang dia punya. Yang kedua yaitu abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah betrayal of trust, yaitu betrayal of trust itu apa? Pengkhianatan kepercayaan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang sistem integritas. Sistem integritas itu bagaimana? Sistem integritas yang dimiliki dalam pembelajaran anti korupsi ini yaitu pertama tentang kebijakan perekrutan dan promosi, kedua pengukuran kinerja, ketiga adalah sistem dan pengembangan SDM, yang keempat adalah pengadaan barang dan jasa, yang kelima kode etik dan pedoman perilaku, yang keenam adalah laporan harta kekayaan, dan 7 adalah program pengendalian gratifikasi. Ini merupakan sistem integritas untuk mencegah adanya korupsi. Dan apa saja upaya-upaya untuk pencegahan korupsi yang dapat dilakukan terutama untuk ASN sebagai pelayan publik, yaitu yang pertama kita harus punya niat dulu. Niat di dalam hati bahwa kita tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah semangat dalam bekerja dan melayani publik agar kita
walaupun di sekitar kita melakukan korupsi, tapi kita tetap semangat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan korupsi tersebut. Dan yang komitmen, dimana kita harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu memberikan dalam diri kita tuh bahwa kita tidak boleh korupsi, yaitu komitmen dari awal kita, yaitu dari kita pertama kali diangkat sebagai CPNS hingga akhir nanti kita menjadi purna kerja, yaitu pensiunan PNS. Dan bagaimana cara pencegahannya itu diyakini dalam hati terlebih dahulu, kedua yaitu diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah diucapkan dengan amal perbuatan. Jadi semuanya itu dari niat, semangat, komitmen itu tidak hanya dari hati dan lisan, tapi harus dilakukan dengan perbuatan, dengan bukti. Baik, terima kasih. Ini adalah review materi saya, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa, jangan biarkan korupsi merusak bangsa Indonesia, terutama untuk kita sebagai ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.